Nah, sebelum kita mengetahui definisi berpikir ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi berpikir dan juga ilmiah. Definisi berpikir merupakan sebuah proses tertentu yang dilakukan oleh akal budi dalam memahami, menganalisa, mempertimbangkan, dan juga memikirkan segala sesuatu dengan langkah-langkah tertentu yang pada akhirnya akan terdapatlah sebuah kesimpulan yang benar. Menurut beberapa ilmuwan seperti Anita Taylor et al., berpikir adalah proses penarikan kesimpulan. Menurut Posmo Projo, berpikir adalah suatu aktivitas yang banyak seluk-beluknya, berlibat-libat, dan mencakup berbagai unsur dan juga langkah-langkah. Sedangkan ilmiah merupakan sebuah metode dengan cara kerja ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan yang akan memecahkan masalah yang disebut dengan pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah berpikir secara logis dan empiris. Logis artinya masuk akal dan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Salam, pengertian berpikir ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Yang kedua, proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Di mana pengetahuan ilmiah tadi mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama ada namanya empiris, di mana pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan yang dilakukan. Kedua ada namanya sistematis, di mana keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Ketiga ada namanya objektif, di mana ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadinya. Keempat ada namanya analitis, di mana pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, peranan dari bagian-bagian itu sendiri. Kelima ada namanya verifikatif, di mana dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Langkah-langkah berpikir ilmiah dimulai dengan membuat rumusan masalah dari suatu permasalahan. Selanjutnya, hipotesis. Setelah itu, menentukan cara yang benar untuk menguji hipotesis dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis, sehingga akan memperlihatkan apakah benar terdapat fakta dan data nyata tersebut atau tidak. Terakhir, dapat ditarik kesimpulan apakah betul sebuah hipotesis yang telah diajukan itu ditolak atau diterima, berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan berdasarkan opini atau asumsi. Langkah pertama dalam kerangka berpikir ilmiah adalah perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan hulu dari penelitian dan merupakan langkah yang penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah. Langkah ini penting karena perumusan masalah ini kita ibaratkan sebagai pondasi rumah, yaitu sebagai tempat berpijak awal. Bila kita salah dalam menentukan langkah awal, pastinya akan lebih menyulitkan dalam melaksanakan proses selanjutnya. Contohnya, bila dalam perumusan masalah tidak jelas, maka pembaca akan kurang memahami masalah yang sedang dialami atau dibahas. Perumusan masalah juga merupakan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan penelitian, khususnya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan, angket, pedoman wawancara, dan sebagainya. Perumusan masalah ini umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, rumusannya harus jelas dan berisi implikasi adanya data untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Ada juga langkah menyusun kerangka berpikir yang menjelaskan suatu hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kerangka ini memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Yang kedua, penentuan hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Sehingga hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian terhadap rumusan masalah. Hipotesis harus dikembangkan dari teori yang terpercaya untuk menyatakan kebenaran. Hipotesis memberikan batasan penelitian, memfokuskan penelitian, dan memandu penelitian dalam pengujian. Selain itu, hipotesis membuat penelitian tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari topik pembahasan. Hipotesis terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan dalam hal tertentu pada kelompok yang berbeda. Kemudian ada hipotesis nol, yang merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif, yaitu menyatakan tidak adanya hubungan atau tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Contoh dari hipotesis alternatif adalah, jika kebiasaan anak minum susu botol dihilangkan, maka anak akan bebas dari karies rampan.
Dan contoh dari hipotesis nol adalah tidak adanya hubungan antara kebiasaan minum susu botol dengan karya serampan pada kesehatan gigi anak. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Tanpa ada proses pengujian hipotesis, akan sulit penelitian tersebut dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, uji hipotesis ini digunakan untuk mencari kebenaran akan suatu hipotesis diterima atau tidaknya. Kesimpulan adalah hasil dari penafsiran dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian. Kesimpulan merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah proses penelitian, karena dengan kesimpulan akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan menurut Suharsini, bahwa suatu kesimpulan bukan suatu karangan dari pembicaraan-pembicaraan lain, melainkan hasil proses tertentu, menarik, dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menarik kesimpulan dalam suatu penelitian tidak boleh sembarangan, tanpa ada sesuatu data atau fakta yang ada dan diperoleh dalam penelitian. Ciri-ciri berpikir ilmiah yang pertama adalah objektif. Objektivitas adalah melihat dan menerima sesuatu sebagaimana adanya, tanpa memasukkan ketakutan, kondisi psikologis, kepentingan pribadi, atau pengalaman di masa lalu dalam proses melihat dan menerima. Sikap atau pernyataan objektif memiliki landasan pemikiran yang realistis dan berdasarkan fakta yang terjadi, baik dari data kapan terjadi sebuah peristiwa, di mana terjadinya, hingga siapa yang berperan dalam kejadian tersebut. Sehingga, ketika orang lain melakukan penelitian ulang, tidak ditemukan perbedaan informasi. Seorang ilmuwan dituntut mampu berpikir objektif atau apa adanya. Seorang yang berpikir objektif selalu menggunakan data yang benar. Data yang benar adalah data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak kurang dan tidak lebih. Ciri berpikir ilmiah yang kedua adalah rasional atau masuk akal, artinya menggunakan logika yang benar. Selain itu, dapat mengenali suatu peristiwa dari penyebab hingga akibat yang ditimbulkan. Jika terjadi suatu akibat tanpa adanya penyebab, maka dianggap hal tersebut tidak masuk akal atau irasional. Orang yang berpikir ilmiah ketika menerima suatu informasi tidak akan diterima mentah-mentah, tetapi akan mencari tahu tentang sumber dan kebenarannya. Begitu pula ketika menerima suatu pandangan atau pendapat, mereka akan mencari tahu alasan atau dasar-dasar sehingga pandangan atau pendapat tersebut dapat muncul. Atas sikap tersebut, seseorang yang berpikir ilmiah dianggap kritis. Seorang yang terbuka adalah selalu siap mendapatkan masukan, baik berupa pikiran, pandangan, pendapat, dan bahkan juga data atau informasi baru dari manapun asal atau sumbernya. Seorang yang berpikir ilmiah tidak akan tertutup, apalagi menutup diri. Berorientasi pada kebenaran. Seorang berpikir ilmiah selalu berorientasi pada kebenaran dan bukan pada kalah dan menang. Seorang yang berpikir ilmiah sanggup merasa kalah tatkala buah pikirannya memang salah. Seorang yang berpikir ilmiah lebih mengedepankan kebenaran daripada sekedar kemenangan. Kebenaran menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu, seseorang yang berpikir ilmiah dalam suasana apapun harus mampu mengendalikan diri agar tidak bersikap emosional, subjektif, dan tertutup. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos yang artinya jalan yang harus ditempuh. Jadi, metode berpikir ilmiah adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan, serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Pada hakikatnya, berpikir secara ilmiah merupakan gabungan antara penalaran secara deduktif dan induktif.
Masing-masing penalaran ini berkaitan erat dengan rasionalisme ataupun empirisme. Memang terdapat beberapa kelemahan berpikir secara rasionalisme dan empirisme, karena kebenaran dengan cara berpikir ini bersifat relatif ataupun tidak mutlak. Empirisme adalah suatu aliran yang dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan rasionalisme suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan ataupun didapatkan melalui pembuktian, logika, analisis yang berdasarkan fakta dan bukan berasal dari pengalaman indrawi maupun secara pengalaman manusia. Untuk sampai kepada kebenaran yang dituju diperlukan adanya jalan atau cara. Jalan atau cara inilah yang disebut dengan metode. Dalam kamus pedagogik disebutkan bahwa metode adalah cara bekerja yang tetap dipikirkan dengan seksama guna mencapai suatu tujuan. Secara garis besar, metode dalam berpikir ilmiah ada dua, yaitu secara metode induksi dan metode deduksi. Berpikir induksi adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum, menurut WJS Purwadarminta tahun 2006. Sedangkan menurut S. Surya Sumantri tahun 2005, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Metode induksi di sini adalah suatu cara penganalisan ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu menuju kepada hal yang bersifat umum atau universal. Nah, cara metode induksi dimulai dari penelitian terhadap kenyataan khusus satu demi satu, kemudian diadakan generalisasi dan abstraksi, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Jadi, metode ini berdasarkan kepada fakta-fakta yang dapat diuji kebenarannya. Ciri khas dari penalaran induktif adalah generalisasi. Generalisasi dimulai dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan umum. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diminati generalisasi. Mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Generalisasi dapat dibuktikan dengan fakta, contoh data statistik, dan lain-lain. Generalisasi dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Pertama dikenal dengan generalisasi sempurna atau tanpa loncatan induktif. Maksudnya, fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan. Contoh, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan baja memuai, jika dipanaskan tembaga memuai. Kesimpulannya, semua logam yang dipanaskan akan memuai. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna atau dengan loncatan induktif, yaitu fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Contohnya adalah, setelah kita menyelidiki bahwa sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang suka bergotong royong, lalu kemudian kita simpulkanlah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Metode induksi ini memang paling banyak digunakan oleh ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan alam, yang dijalankan dengan observasi dan eksperimentasi. Tak hanya itu, metode ini juga sering digunakan di dunia kampus dalam penelitian yang berangkat dari sampel yang digunakan dalam populasi tertentu, lalu kemudian dipakai untuk digeneralisasikan sehingga nantinya ditarik kesimpulan. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa metode induksi adalah metode yang paling sering digunakan dalam berpikir ilmiah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa metode deduksi juga dipakai dalam berpikir ilmiah, yang dimana metode deduksi adalah kebalikan dari metode induksi. Jika metode induksi bergerak dari hal yang bersifat khusus kemudian ke umum, maka metode deduksi sendiri bergerak dari hal yang bersifat umum kemudian atas dasar tersebut bergerak ke hal yang khusus. Nah, cara metode deduksi sendiri sering digunakan dalam logika klasik Aristoteles, yaitu dalam membentuk silogisme yang menarik kesimpulan berdasarkan atas dua premis mayor dan minor sebelumnya. Contoh deduktif yang paling klasik adalah semua manusia bisa mati, Sokrates adalah manusia. Jadi Sokrates bisa mati. Dari apa yang diuraikan, terlihat bahwa antara induktif dan deduktif, meskipun kelihatannya bertentangan, mereka mempunyai kaitan yang erat. Kaitan itu dapat dilihat pada kenyataan bahwa kesimpulan umum yang diperoleh dengan jalan induktif. Contohnya, semua logam dapat memuai bila dipanaskan, dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi analisa deduktif.